Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas tentang perpolitikan yang terjadi, yang dimana seperti yang saya selalu katakan dalam video saya bahwa kita sebisa mungkin menampung banyak informasi agar supaya kita semua bisa paham tentang perpolitikan yang terjadi di tanah air tercinta kita ini. Untuk itu, link original video saya sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera masuk langsung ke dalam videonya. Dan let's do this. Musuh Jokowi adalah setan yang memang harus diajak bertengkar. Langsung seperti setan katanya. Fitnah saya diam. Dijelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Bukan untuk diri saya. Bukan untuk diri saya, tetapi ini untuk negara. Dan menjadi Jokowi itu nggak mudah loh. Musuhnya banyak. Dia digempur terus, bahkan di demo. Lalu kalau Jokowi digempur terus-menerus seperti itu, kenapa saya nggak turun untuk membelanya? Mungkin baru kali ini ya saya punya kesempatan membela orang yang benar. Pemimpin yang benar harus dibela, jangan ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan dia dan yang masuk adalah orang yang jahat, maka selesailah kita. Semua yang sudah dibangun ini akan hancur, porak-poranda. Negara kembali akan dipimpin oleh orang yang gila citra sambil pelan-pelan mengorek kekayaan di negeri kita tercinta. Presiden Jokowi adalah presiden pilihan Tuhan. Dan beliau memang ditakdirkan untuk memerintah di tengah tantangan yang begitu rumit. Sehingga apapun tantangan yang menerpa bangsa ini, beliau selalu punya cara untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Peta politik di Indonesia sudah semakin jelas. Sudah terbuka siap tabir busuk musuh politik Jokowi. Awalnya kita melihat bagaimana halusnya cara permainan musuh politik Jokowi dan lawan-lawan politik Jokowi dalam menghabisi orang-orang baik di bumi pertiwi ini. Peperangan di Indonesia ini sudah semakin memuncak dan masuk ke dalam titik kulminasi alias titik klimaks. Kemenangan akan sosok Jokowi ini memang akan terus dikenang sebagai kemenangan suara rakyat terhadap kezaliman yang dilakukan oleh lawan-lawan politik. Ya, lebih puncaknya lagi, kemenangan Jokowi singkatnya akan menjadi kemenangan nalar dan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat Indonesia ada di tangan Joko Widodo. Jokowi menjadi sosok yang dijadikan panutan bagi banyak orang. Kepiawaian yang ia tunjukkan dalam setiap tindak tanduk, kebijakan dan perkataan yang menjadi teladan bagi rakyat Indonesia. Pesta dan selebrasi akbar diselenggarakan dalam kemenangan Presiden Joko Widodo. Persiapan memenangkan Jokowi adalah sebuah persiapan yang sudah ditunggu-tunggu sebelum tentunya ya. Dan akan tetapi momen sejarah ini juga tidak akan bisa dilupakan oleh pihak oposisi. Kekalahan mereka di tahun 2019 lalu akan menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia masih sulit untuk dibodoh-bodohi. Ya, mungkin bukan masih sulit dibohongi, tetapi lebih tepatnya kekalahan mereka di tahun 2019 menjadi sebuah bukti bahwa rakyat Indonesia sudah semakin dewasa. Ini yang menjadi ketakutan yang dirasakan oleh para pembodoh-pembodoh rakyat. Mereka ingin rakyat tetap bodoh dan tidak cerdas agar bisa dikibulin, dicuri uangnya dan dikerdilkan. Mereka mencari rakyat yang bisa dicuri uangnya sambil masih dijilat dan dihisap jempolnya. Mereka ingin rakyat yang tetap berlutut di hadapan para politisi sambil politisi mengeruk uang mereka. Mereka ini selayaknya dan sejatinya setan yang nista. Setan itu memang ada di luar sana dan nyata. Setan ini tidak dalam bentuk arwah. Mereka setan yang ada di dalam daging. Setan-setan semacam inilah yang harus digebuk. Mereka harus diajak bertengkar dan berantem. Para setan bersalut daging, tulang dan kebanyakan isi gas kentut itu harus dibuang jauh-jauh ke neraka jahanam. Mereka setan yang hidup dalam rupa orang. Mereka memfitnah. Mereka bahkan tertawa di atas penderitaan rakyat NTB yang terkena musibah. Setan-setan inilah yang menganggap diri mereka seperti Tuhan yang mampu membedakan mana azab Allah dan mana kejadian alam. Tuhan memang bekerja lewat alam, akan tetapi bisa ada dua dampak.
Yang pertama adalah azab, yang kedua adalah untuk menunjukkan kebesarannya di atas muka bumi ini. Akan tetapi mereka yang sok membela Tuhan mengatakan dukungan TGB terhadap Jokowi lalu yang menjadi alasan Tuhan menggoyang NTB. Ini adalah pemikiran yang picik, biadab dan sama sekali jauh dari Tuhan. Pemikiran ini adalah pemikiran setan yang harus digebuk dan diajak bertengkar. Ini adalah pemikiran yang harus diproses di dalam neraka. Semakin terbakar, semakin panas, dan itu semakin menyakitkan. Ya, biarlah daging-daging para setan ini habis terkena amarah Allah karena sudah memfitnah di sana sini. Politik disangkut pautkan kepada agama. Ini adalah kejadian yang paling menakutkan yang terjadi di Indonesia. Memangnya apa itu politik? Sampai-sampai Tuhan-Tuhan pun dibawa-bawa turun dan diseret-seret ke ranah tersebut. Kalian menganggap Tuhanmu itu adalah budakmu. Apa justru jangan-jangan kalianlah yang menjadi penista agama sesungguhnya? Nah, peta politik sudah sangat terpetakan. Jokowi saat ini sudah menjadi suluh di tengah kegelapan politik di Indonesia. Indonesia sudah jelas mendeklarasikan peperangannya kepada para setan-setan yang ada di luar sana. Ini adalah pesan untuk seluruh warga negara Indonesia, kaum beragama di seluruh Nusantara. Setan ini memang harus diajak tengkar. Setan itu harus dilibas dan dilawan. Perjuangan Jokowi melawan setan yang sudah berpengalaman ini pun juga harus kita dukung. Dan perlu kita ingat dan camkan, jangan ragu dengan Jokowi. Banyak pihak yang mulai ragu dengan kepemimpinan Jokowi saat ini. Dia semakin lantang disebut presiden pelongo-pelongo. Bicara harus selalu dengan teks, nggak tegas, dan cenderung memaafkan setiap lawan politiknya. Jokowi dibilang lembek dan banyak sekali ujaran-ujaran yang meragukan Jokowi. Konon ujaran itu datangnya dari relawan Jokowi sendiri loh. Dan sekarang pertanyaan, masa sih orang yang disebut Jokowi ini lemah? Kita masuk ke kasus Habib Rizik Syihab deh, ya. Kita masuk ke kasus Rizik di Arab sana yang dulu Jokowi pernah bertemu dengan FPI lewat sebuah foto yang tersebar di kalangan wartawan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya FPI kala itu meminta Rizik untuk pulang dan bebas dari hukuman, terlebih soal kasus esek-esek. Wah, publik tahunya pertemuan itu menghasilkan mufakat SP3 penghentian kasus Rizik oleh Polda. Tapi benarkah itu semua? Mari kita berpikir secara cerdas. Kalau sahnya SP3 itu adalah jawaban kebutuhan dari FPI yang ingin Rizik pulang, tapi kenapa Rizik pulangnya kok lama? Padahal ini tahun politik ya. Menangkap Rizik sebagai imam besar kala itu jelas akan membuat marah umat, khususnya umat yang berjemur di Monas. Semuanya pasti akan dibakar habis oleh berbagai sudut penjuru tim oposisi, dan resikonya sangat besar untuk elektabilitas Jokowi semakin condong menurun. Ya, sekali lagi saya bertanya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan Rizik di sana, kenapa sampai detik lalu dia pulangnya lama? Jawabannya adalah karena Rizik takut dengan Jokowi. Jokowi digertak sambal oleh FPI. Umat akan ngamuk, Jokowi ora urus. Jokowi tidak peduli akan hal itu. Negosiasi buntu kala itu. FPI pindah haluan, mengemis pertolongan lewat Prabowo via Ijtima Ulama Jilid 1, lalu menanggung malu karena ditolak mentah-mentah. Pindah ke nama baru Ijtima Ulama 2 agar semua tidak terhinakan lebih parah. Ini baru soal FPI. Lain lagi soal HTI. Bendera tauhid dibakar Banser, memicu kemenangan bagi bendera hitam dan putih itu dapat kembali tampil eksis setelah pembubaran ormas. Sekarang, apa? Jokowi masih lembek? Tentu tidak. Membubarkan HTI adalah sakral karena langsung mengoyak jantung HTI yang paling. Ya guys ya, saya begitu percaya bahwa Pak Jokowi ini adalah pemimpin yang mungkin paling terbaik sepanjang sejarah. Ya, tapi ya kita sama-sama tahu bahwa Soekarno adalah pendiri bangsa ini. Tetapi karena nilai-nilai yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu dia pegang dari Bung Karno, itu menjadikan dia mungkin melakukan banyak hal yang dicita-citakan Presiden Soekarno, sehingga apa yang mungkin tidak terwujud perjuangan Pak Soekarno waktu itu digenapi oleh Pak Jokowi hari ini. Luar biasa, Pak Jokowi itu mencetak banyak sejarah di tanah air dalam ketegasannya. Ya mungkin dalam setiap pergerakan-pergerakan ormas-ormas radikal yang benar-benar itu membuat banyak sekali masyarakat Indonesia sakit hati, dan kelihatan pemerintah waktu itu tidak melakukan apa-apa. Akan tapi diamnya seorang Jokowi itu benar-benar diam yang benar-benar berbahaya. Saat itu Jokowi terlihat diam, tapi tiba-tiba ormas radikal dilarang untuk beraktivitas lagi di negeri ini seperti HTI dan FPI yang benar-benar itu mereka secara terang-terangan ingin mengubah ideologi kita. Mereka mencampur adukan politik dengan yang namanya agama. Ya, seberapa penting apa sih agama sampai Tuhan pun dibawa-bawa, orang lain dikafir-kafirkan, yang tidak
yang tidak memilih memilih pemimpin yang sependapat dengan mereka, itu mereka larang untuk masuk masjid, larang untuk beribadah. Yang tidak ikut aliran mereka itu kafir. Pokoknya luar biasa lah kejahatan. Makanya admin tadi sudah terlihat sangat emosi dan mengatakan bahwa mereka itu adalah setan katanya. Actually mereka juga adalah manusia ya. Bukan setan. Hanya kelakuannya yang setan, emang setan memang kelakuannya ya. Jadi di sini kita harus benar-benar memilih pemimpin yang mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Jokowi. Seperti Pak Jokowi mengatakan bahwa mendekati tahun pemilihan di 2024 itu adalah penentuan untuk Indonesia apakah bisa mencapai masa emasnya di tahun 2045 nanti untuk jadi Indonesia yang menjadi negara terbesar, masuk dalam 5 terbesar dunia ya. Ini adalah cita-cita yang luar biasa, yang sangat optimis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana dengan pendapat kalian lewat berita ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Vicky Mumpamit. See you and God bless. Bye guys.